Dalam PP 12 tahun 2019 mengenai pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa pembayaran sebelum penetapan APBD boleh dilakukan asalkan dalam keadaan darurat dan mendesak. Apakah Formula E ini mendesak dan darurat? Itu harus dijelaskan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tahun 2022 saya kira prioritas Pemprov bukan untuk Formula E, tapi bagaimana Pemprov DKI Jakarta fokus untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Panas. Anies Baswedan disebut lakukan pembohongan publik. PDIP pegang bukti Formula E didanai APBD. Selama kita baru masuk itu, yang pertama pembayaran itu di tanggal 23 Desember kalau tidak salah itu, dan itu belum ada persetujuan dari APBD melalui Perda, masih kemudian dibanggar, langsung dibayarkan yang Pak John 180 miliar itu APBD, kemudian dibayarkan lagi akhir tahun tanggal 31 Desember 180 miliar, dibayar lagi di 2020 pas lagi pandemi 200 miliar, itu 11 juta pound sterling. Jadi total itu 20 tambah 11 31 juta pound sterling yang sudah APBD. Kalau ada pernyataan yang menyerahkan itu bukan uang dari rakyat, bukan APBD, ya itu pembohongan publik. Itu yang kita harus klarifikasi. Studi kelayakan baru dilakukan dan belum selesai, padahal ini uang udah digelontorin beratus-ratus miliar. Gitu, ini kan nggak kalau nalar kita masih sehat, ini namanya penghinaan nalar. Tapi kan kalau minta, harapan kita adalah Pemprov DKI Jakarta jangan berpoya-poya hanya sekedar untuk mencari popularitas diri seorang gubernur, mengabaikan kepentingan rakyat Jakarta. Anies Baswedan kembali menuai kritik dari PDI Perjuangan atau PDIP. Dilansir dari cpnn.com, fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menuding Gubernur Anies Baswedan beserta jajarannya telah melakukan pembohongan publik tentang penggunaan APBD untuk penyelenggaraan Formula E. Rinciannya 360 miliar rupiah dari APBD perubahan tahun 2019 dan 200 miliar rupiah dari APBD tahun 2020 untuk membayar komitmen fee melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Dan ini sudah mengalir ke Formula E Operation atau FEO, pemegang lisensi Formula E. Begitulah ucap Gembong. Selanjutnya, untuk mendukung penyelenggaraan Formula E, PT Jakarta Propetindo mengalokasikan penyertaan modal daerah atau PMD sebesar 1,2 triliun rupiah pada APBD 2020. Saat itu PT menggunakan sebagian anggaran tersebut untuk pembangunan lintasan Formula E di Monas. Lelang pelaksanaan pembangunan lintasan Formula E yang menetapkan lokasi lintasan di Ancol terlihat tidak transparan dan tidak jelas sumber pendanaannya. Apakah dana dari sponsorship atau PT Jakpro sendiri? Jelasnya. Gembong Warsono mengatakan Gubernur Anies Baswedan dan pejabat Pemprov DKI terkait kerap mengklaim tidak menggunakan APBD dalam pelaksanaan Formula E. PDI Perjuangan juga berkeberatan lantaran tidak ada pengumuman peserta lelang yang lulus dan tidak lulus kualifikasi. Tiba-tiba dinyatakan bahwa pelelangan batal dan diulang. Lalu seminggu kemudian PT Jakpro mengumumkan PT Jaya Konstruksi menjadi pemegang lelang. Tanpa ada penjelasan alasan lelang batal. Fakta bahwa sebetulnya lelang ini justru diatur sedemikian rupa sehingga menetapkan PT Jaya Konstruksi sebagai pemenang. Karena pekerjaan pendahuluan sudah dilakukan sebelumnya oleh perusahaan itu berupa beton, pembatas lintasan trek namun belum dibayar oleh PT Jakpro. Begitulah tutur Gembong. Anggota Komisi A ini mengindikasikan pekerjaan sudah dilakukan terlebih dahulu berupa mencetak barir pembatas lintas oleh PT Jaya Konstruksi. Karena ada keterkaitan pembangunan lintasan yang semula di Monas kembali dialihkan ke Ancol, maka pemenang untuk pembangunan trek Ancol tetap diupayakan ke PT Jaya Konstruksi. Diduga itulah alasan mendasar sehingga lelang terpaksa dibatalkan terlebih dahulu. Lalu PT Jaya Konstruksi dimenangkan kembali melanjutkan pembangunan trek Formula E tambahnya. proses lelang tender pembangunan sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Timur tengah berpolemik. Banyak pihak beranggapan render itu lintasan balap mobil yang terregistrasi tersebut tidak transparan. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dan fraksi PSI Anggara Wicitra, Sastro Mijojo menduga
Proses pengedaran tender memang tidak transparan dan bahkan patut diduga akan rekayasa-rekayasa lainnya. Kalau dikatakan tidak transparan ya, memang kami bantu berikan buktinya. Silakan lihat website tender Jakpro. Tanggal 5 Januari mereka mengumumkan lelang lalu beberapa saat kemudian dinyatakan gagal tanpa alasan. Setelah itu tiba-tiba sudah ada pemenangnya lagi. Ini bisa diduga ada upaya sistematis meloloskan Formula E yang sudah banyak masalah dari awalnya, kata Anggara di Jakarta pada Jumat. Anggara mengatakan pengumuman tender yang diulang seharusnya menduga peserta yang mendaftar tender sebelumnya. Menurutnya PSI telah mencoba meminta dokumen prosedur pengadaan barang dan jasa dari Jakpro. Sederhananya, coba sebutkan perusahaan mana yang melakukan penawaran dan berapa penawarannya, bukan kepada publik. Lalu masalah tender gagal apakah diumumkan kembali dengan mengundang juga peserta yang sebelumnya gagal? Begitulah ucapnya.